Salam, selamat pagi bagi anak-anak ibu sekalian. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Jadi di sini kita masuk ke dalam bab 6, tanggung jawabku terhadap keluargaku. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah yang baik, yang kami kenal melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau masih tetap memberikan kesehatan kepada kami. Maka pada hari ini juga kami dapat mengikuti mata pelajaran kami pendidikan agama Kristen. Hadirlah Kau di dalam hidup kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami, sehingga semua pelajaran dapat kami ikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi tadi sudah Ibu singgung, yaitu bab 6, tanggung jawabku terhadap keluarga. Jadi sebelum kita melanjutkan bab 6 ini, Ibu sedikit meminta kepada kamu tugas-tugas ataupun apa pembelajaran yang Ibu berikan kepada kamu, semuanya dikerjakan dan kamu kirimkan kepada Ibu. Jadi di sini kita melihat di bagian A, uraian materi. Yang pertama, anak dalam keluarga. Seorang anak adalah anugerah terindah dalam keluarga. Ya, kamu adalah berkat terindah dari keluarga. Jadi di sini mungkin tidak kamu sadari bahwa dalam setiap doa orang tua, nama kamu selalu disebut. Demikianlah kita sebagai anak haruslah juga mendoakan orang tua kita. Anak menjadi sosok penting yang didambakan orang tua dalam trinitas segitiga cinta yang ada dalam keluarga. Trinitas segitiga cinta artinya relasi antara bapa, ibu, dan anak-anak didasarkan kepada cinta kasih yang tulus. Yang kedua, tanggung jawab anak. Sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Sejak masa perjanjian lama sampai perjanjian baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat dan kita pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Itu yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Sering terjadi dalam kehidupan saat ini sikap orang tua yang ketinggalan zaman dan tidak banyak tahu. Benarkah demikian? Biasanya orang tua melarang, menyuruh, serta menasihati sehingga banyak anak yang cenderung menjauhkan diri seolah-olah membuat tembok pemisah antara mereka. Di satu sisi, remaja mengalami perkembangan yang seringkali tidak bersesuaian dengan pendapat dan harapan orang tua serta lingkungan. Oleh karena itu, kamu perlu memahami perkembangan masa remaja sehingga kamu bisa menghindari konflik-konflik yang seharusnya tidak terjadi. Ada 4 aspek yang perlu kamu pahami. Yang pertama, perkembangan kognitif. Pada usia ini kamu memasuki tahapan kematangan intelek. Kamu mampu berpikir jauh melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Yang kedua, perkembangan moral etika pada usia ini. Penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan, mereka perlu dihormati. Yang ketiga, perkembangan ego kamu berada dalam situasi di mana di satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di sisi lain ingin menyisihkan rasa kekaburan identitas.
Kamu mulai belajar memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian identitas ataupun kelompok teman ideologi kekristenan yang kamu anut. Yang keempat, perkembangan iman pada usia ini. Kamu membentuk sikap terhadap hidup melalui apa yang dipercayai oleh keluarga sendiri menuju pandangan di luar diri dan keluarga. Sering bagi remaja, Allah adalah pribadi yang paling berperan dalam hidupnya. Jadi untuk pelajaran kita, materi kita untuk hari ini sampai sekian. Nanti tugas-tugas yang Ibu berikan, Ibu mohon supaya kamu kerjakan dan kamu jawab. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.